Hey guys, selamat datang di Tab. Halo guys, gimana kabar? Mantap semuanya? Good kalau semuanya mantap. Jadi sesuai dengan tema dari video ini tentang kerasukan, aku ingin bercerita dan ingin memberitahukan tentang kerasukan itu sendiri gitu. Seperti apa dan bagaimana, karena aku teringat nih dengan kejadian yang tadi aku alami kan begitu. Jadi waktu aku buat video ini jam setengah 2 pagi, jadi harap maklum kalau aku suaranya nggak bisa kenceng, nggak bisa keras. Karena apa? Karena nggak mau buat ribut, ini kan jamnya orang istirahat kan begitu. Oke, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Oke, jadi tadi aku ada ngalami sebuah kejadian begini loh. Eh, ada seorang bapak menghubungi aku, nelfon, minta tolong, katanya anaknya kerasukan setan gitu, kesurupan kan gitu loh. Aku bilang di telepon sama bapak itu, Pak, kenapa hubungin aku, Pak? Aku bukan spesialis untuk membebaskan orang dari kerasukan, Pak. Aku tempat ketawa aja kan gitu, lucu aja. Tapi bapak itu nggak tahu lah, tergerak hatinya. Cuman bapak itu memang udah kelihatan panik karena dia itu anak tunggal dia gitu, itu anak satu-satunya dia gitu. Jadi singkat cerita aku langsung ya udahlah, mungkin Tuhan mempercayakan aku untuk ini, yang untuk hal begini, untuk nolong bapak ini. Aku langsung berangkat ke rumah bapak itu. Aku nyampe ke rumahnya, aku lihat nih anaknya. Oh gitu. Jadi begini, waktu nyampe aku lihat anaknya tuh apa kayak kejang-kejang gitu, gitu kan. Aku lihat mata si anak, matanya nggak kosong, maksudnya udah normal gini, biasa gitu kan. Kemudian aku gini, ini anak ini dua nih faktornya nih, apa dua, maksudnya antara dua nih, ini anak pura-pura sok-sokan kesurupan, atau dia punya gangguan saraf. Karena nanti setelah ini aku jelasin nih ciri orang yang kerasukan setan atau kesurupan itu bagaimana. Jadi kan aku minta sama bapak itu, Pak, tolong ambilin tang tang gitu, tang, tahu ya, tang penjepit gitu. Oh iya bang. Terus karena di situ ada tetangga-tetangganya juga, kalian tahu nggak ini? Eh, ini nih, ini nih, ini. Jadi aku pakai gini, aku gini ininya. Aku mau ngetes. Ini kalau orang kesurupan, itu badannya tuh mati rasa gitu. Pas gini kan ini kan sini geli, kalau bagian sini kan kalau digini kan geli gitu kan. Banyak kan orang kan gitu geli. Pas ku gini kan dia gini gitu. Oh, aku udah senyum-senyum nih. Oh, dia kesurupannya ternyata bohongan gitu. Terus karena di situ ada mamanya, aku tanya, Bu, anak ibu ini sebelumnya kenapa sih? Jadi si ibu ini cerita, istrinya si bapak ini kan, mamanya si anak ini, anak kami ini minta dibeliin sepeda motor baru, ganti motor, dia pengen ganti motor gitu. Terus ya karena zaman lagi sulit, jadi dibilang papanya, tahan dulu lah. Ini si anak emang karena udah ngebet gitu, ngebet pengen motor baru, pengen ganti motor. Wah, dibuatlah cara yang begini, makanya aku bisa ambil. Oh, karena aku tahu waktu ini dia aktingnya kelihatan agak sempurna sih. Jadi waktu pas aku giniin dia langsung gitu, ini pura-pura nih. Jadi aku bilang sama si ibu ini, oh tenang aja bu, bentar lagi selesai nih masalahnya. Itu tapi itu memang benar-benar mau bantuan hikmat dari Tuhan sih ya. Jadi datang si bapak ini bawa tang gitu kan. Jadi aku ngomong gitu, Pak, orang kalau kerasukan ini Pak, kita harus ada nih kukunya yang kita copot, biar kuku kakinya maksudnya, biar setannya keluar. Ah masa harus gitu sih bang? Ya terserah bapak sih. Kalau bapak nggak mau sih nggak apa-apa. Tapi kan soal itu nanti kan kukunya dicopotin kan bisa dibawa ke dokter, ke rumah sakit gitu. Oh ya udahlah. Pas gitu aku ngeliat mata si anak ini udah gini gitu kan. Tapi dia masih tetap acting gitu. Ya gimana pun, apapun penyebab dari si anak ini, aku ngomong gitu, kesurupan. Ya kalau dia ada punya permintaan, jangan dulu lah pak dikasih. Ya copotin aja dulu kukunya.
kalian tahu guys, pas itu kan aku pertama jepit ini jempol kaki nih ya, aku jepit pakai tangan tek, gitu kan, tapi dia masih tahan. Aku mah sempat gini, aneh ya, orang kesurupan sedikit aja dipencet jempol kakinya langsung gitu. Ah masa sih bang? Iya. Yaudah kita copot aja sekarang. Wah di situ dia langsung, jangan bang, jangan bang, ampun katanya. Serius, ampun kan. Itu kan banyak tetangga nih ngeliatin tuh, termasuk orang tuanya gitu. Loh, terus si bapak ini ngomong, kau yang kayak mana ya? Kok tapi kesurupan? Kok kayak gini kok kata? Maaf lah pak, dia disitu dia ngaku. Aku nggak betul-betul kesurupan pak katanya. Janganlah dicabut kuku kakiku kata, sakit kali itu katanya. Aku meledak lah aku di situ kan, ketawa aku. Terus aku bilang sama si bapak ini, pak, tadi aku tanya sama ibu, si anak ini, anak bapak ini kenapa? Sebelumnya ini ada kejadian apa atau kenapa dia tiba-tiba kan bisa kesurupan gini? Ternyata dia punya permintaan kan. Nah, tadi aku tes gitu. Orang kesurupan itu beda pak dengan orang yang pura-pura kesurupan atau yang dia punya gangguan saraf gitu. Seperti Ayan itu kan gangguan saraf kan gitu. Atau yang lain gangguan saraf motorik lah. Beda pak. Oh gitu ya bang. Si anaknya udah malu, tetangganya pada ketawa semua kan yang nonton di situ. Acting aja kau, pura-pura aja kau, modus aja kau biar dibeliin motor lah gitu gitulah. Jadi singkat cerita, jadi aku persingkat ya. Si bapak ini, aduh, makasih banyak lah bang. Terus aku bilang sama si anak ini, dek, kau kalau mau bohong, nggak kayak gini caranya. Kalau kau mau minta motor, nggak kayak gini caranya. Kan orang tuamu udah ngasih tahu. Ini kondisi lagi sulit di tengah pandemik begini. Kau minta ganti motor, orang zaman sekarang bisa makan aja udah syukur kok. Kau mau minta ganti motor kan dibilang tunggu dulu. Kau maksa aja kau. Untung aku copotin ini kuku kakimu. Sampai ketawa aku ngomongnya kan gitu. Ya lah bang, minta maaf lah bang, gini. Kau sekali lagi kok kayak gitu, aku copotin betul-betul kuku kakimu. Ya enggak lah bang, ampun bang, kata gitu. Jadi aku kasih tahu juga nih sama orang tuanya dan termasuk sama kalian guys. Jadi gini, orang kesurupan itu ciri-cirinya pertama tuh bisa kita lihat. Jadi waktu aku pertama datang aku lihat tuh kan tadi aku bilang ada matanya. Orang kalau bener-bener kesurupan ini matanya tuh terbalik ini, kebalik jadi putihnya semua tuh di sini. Ini kan kita nih bola mata hitam, hitam kan. Nah orang kalau kesurupan ini matanya nih terbalik semua nih, kebalik. Jadi ini tinggal putihnya nih. Aku berapa kali tuh ikut dulu kan aku kan aktif di pelayanan gereja, jadi pernah ikut beberapa kali ada orang pelayanan kesurupan kan gitu. Jadi tahulah sedikit banyaknya kan begitu. Itu kebalik. Makanya aku waktu lihat, ini nggak benar-benar kesurupan. Makanya aku mikir, ini kenapa? Bisa jadi gangguan saraf atau bisa jadi ini acting kan gitu. Nah itu pertama, bola mata kebalik. Yang kedua, orang kalau kesurupan itu badannya itu mati rasa semua. Dia kita gelitiin aja, dia nggak akan geli itu kalau orang kesurupan. Mana titik-titik tubuh manusia yang geli-geli, kalian tes aja gitu. Kalau orang benar-benar kesurupan dia nggak akan terasa geli gitu, nggak ada gitu, nggak akan ada. Bahkan kita pakai api kita ginikan ke kulitnya, dia nggak akan berontak itu, mati rasa. Gimana mati rasa? Pokoknya badannya mati rasa, bener-bener semua mati rasa. Itu yang kedua ciri khasnya. Dan yang ketiga, tenaganya tuh ekstra berlipat-lipat kali ganda, jadi jauh lebih kuat. Orang kesurupan dipegang sama 10 orang yang ototnya gede-gede, yang suka ngangkat berat begitu-gitu, yang pokoknya kuat lah gitu, yang itu 10 orang itu bisa mental, bisa tercampak gitu loh. Karena memang ini orang karena udah kesurupan, namanya kesurupan roh jahat. Itu tenaganya jadi jauh sekali lebih kuat. Makanya kalau orang kesurupan, kami dulu ya itu hamba Tuhannya jadi gini, dia cuma tumpang tangan begini dan itu dilihat matanya, itu nggak bisa, itu dia nggak bisa bergerak gimana nggak ada dipegang-pegang. Kalau dipegang tuh mental kok, tercampak kok orangnya, udah kulihat langsung diikat gitu wah itu baru meronta. Itu tuh orang kalau kesurupan tuh begitu merontanya, apa ya,
tingkahnya emang bener-bener udah aneh, bener-bener 180 derajat, emang tidak lazim kita lihat. Jadi tenaga itu jadi jauh lebih kuat. Itu ciri khas yang nomor tiga. Yang keempat, orang kalau kesurupan itu suaranya tuh jadi berubah 100% berubah. Jadi nggak ada lagi keluar suara aslinya ketika dia bicara gitu, tanya kamu siapa gitu. Kalau masih keluar suara aslinya itu berarti dia nggak kesurupan. Percayalah, nggak kesurupan. Lihat aja kalau masih keluar suara aslinya, itu pasti bola matanya nggak akan terbalik. Dia pegang pelorang, dia pasti bisa nggak akan bisa bergerak. Pelorangnya kuat-kuat ya. Digelitiin pasti dia geli. Atau dipakai api gitu kan, dideketin sama kulitnya, dia pasti kepanasan. Kenapa? Karena dia pura-pura. Tapi kalau orang kesurupan nggak. Nah itu ciri yang keempat. Jadi kalau orang kesurupan ini memang suaranya itu memang berubah ya, sesuai dengan sebagaimana suara si roh yang merasuki dia, yang menguasai tubuh dia ini gitu. Jadi memang harus dipahami, memang begitu ciri khasnya. Kemudian orang yang kesurupan, orang yang benar-benar kesurupan ya maksudnya ya, itu dia sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Paham ya? Jadi kalau ada orang kesurupan tiba-tiba dia gerak sana sini sana sini sana sini sana sini, terus tiba-tiba dia ada di atas kursi contoh, dia ngeliat nih kalau gerak sini nih dia mau jatuh nih, terus dia menghindar, nah itu nggak kesurupan tuh. Percaya itu nggak kesurupan, itu acting, pasti acting. Kenapa? Dia sadar nih kalau orang kesurupan enggak. Dan ada orang, beberapa kali aku lihat fenomena orang kesurupan ya, benar-benar kesurupan, tingkahnya tuh apa ya, dia bisa melakukan hal yang di luar logika. Kayak aku pernah melihat orang kesurupan, dia bisa manjat up. Kebetulan tuh ada jerjak jendela, dia manjat ke situ loh. Itu aku serem loh ngeliatnya, serius serem. Pas kami masuk tuh dia udah megang jerjak jendela kamar dia tuh di atas gitu, megang gitu. Aku nanya, manjatnya dari mana? Kayak cicak, kata keluarganya yang lihat. Kayak cicak, buset. Wih, dipanggil turun itulah, berdoakan karena Kristen, nyanyi puji Tuhan, berdoa, bahwa ini akhirnya turun situ. Itu makanya aku bilang orang yang benar-benar kesurupan tuh memang beda coy, serius beda, dan penanganannya pun memang beda. Jadi begini ya, harus bisa dibedakan mana kesurupan, mana yang dia gangguan saraf, mana yang pura-pura. Karena begini, ada orang ayan dibilang kesurupan, padahal ayan, tahu ya penyakit ayan ya. Itu kan penyakit ayan itu kan penyakit, kalau aku bilang sih gangguan kejiwaan sih enggak sih ya. Ya campuran gangguan saraf sih kalau aku bilang sih ayan. Nah itu. Makanya harus bisa dibedakan. Kalau ayan kan enggak, matanya kan enggak kebalik. Enggak, cuma kejang-kejang gitu aja kan gitu. Nah itu. Nah, juga harus bisa dibedakan mana kesurupan dengan mana yang hanya dibisikkan. Maksudnya begini, dipengaruhi. Itu beda coy. Ada memang kejadian kasus dia bukan kesurupan atau bukan dirasuki gitu, tapi dia hanya dibisiki dan dipengaruhi terus menerus, dibisiki terus menerus, kamu buat begini 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 begini, akhirnya dia buat begitu gitu loh. Ada yang tiba-tiba nangis gitu ya, kenapa? Entah apa-apa dibisiki. Iblis itu kan bisa membisik gitu, bisa mempengaruhi pikiran dengan dia omongkan, dia bisikkan ke kita, ke manusia, bisa. Itu bukan kesurupan, itu hanya dibisiki, itu hanya perlu dia disuruh ya berdoa aja gitu. Ya nggak begitu penanganan khusus, ya nggak perlu apa gimana, enggak lah. Tapi kalau yang benar-benar katanya kesurupan tuh beda, case-nya, kasusnya beda coy. Nah yang tadi aku bilang itu ciri-cirinya itu jelas, itu pasti. Jadi ketika kalau kalian tiba-tiba ketemu dengan yang katanya kesurupan, kalian harus udah bisa bedain nih. Oh, lihat aja cirinya kan, yang pertama mata. Kalau matanya nggak kebalik ini, maksudnya masih normal begini, itu namanya bukan kesurupan itu. Baru kalau dipegang orang masih itu nggak kesurupan. Kemudian kalau tubuhnya belum mati rasa juga nggak kesurupan. Kemudian juga kalau
eh, suaranya nggak berubah, masih suara yang sama, dia nggak kesurupan. Oke. Nah, kenapa orang bisa kesurupan? Begini, itu bukan soal sekedar eh, orang banyak ngelamun, enggak juga. Tapi ada satu celah atau ruang atau gerbang atau pintu yang membuat si iblis ini, si roh jahat ini bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi memang nggak nggak bisa sembarang, maksudnya gini loh, bukan hanya karena orang kalau sering ngelamun katanya bakal kesurupan, nggak juga. Kalau imannya kuat, kalau Tuhan jaga dia, nggak bisa coy, percaya itu nggak bisa. Dan biasanya orang yang mudah kerasukan atau apa, itu dia nggak, yang pertama pasti imannya nggak kuat, itu pasti. Yang kedua, hubungannya dengan Tuhan itu pasti nggak dekat. Yang ketiga, ah maaf ya, tapi begini, dari beberapa case dan banyak case kasus tentang kesurupan atau kerasukan yang aku lihat, aku pelajari, aku survei, ada memang uh, aku bilang sih dosa turunan lah dari keluarga-keluarganya atau orang tuanya yang pernah berhubungan dengan iblis. Contoh mungkin perdukunan atau pakai jimat-jimat atau apa. Mungkin dia juga, mungkin si orang yang kesurupan ini dia pernah berdukun atau gimana yang berhubungan dengan jimat-jimat yang berhubungan dengan roh jahat. Jadi ada gerbangnya yang terbuka gitu. Jadi bukan orang kesurupan tuh bukan serta merta tiba-tiba kesurupan, enggak. Pasti ada gerbangnya. Iblis juga nggak bisa masuk kalau gerbangnya tuh nggak ada. Apalagi kalau Tuhan jaga, nggak mungkin dia bisa masuk merasuki atau membuat orang tuh kerasukan atau kesurupan, nggak mungkin bisa itu iblis nggak mungkin bisa lakukan itu. Dan dari berbagai case tentang kesurupan yang aku lihat, memang kesurupan ini sebuah peristiwa di mana roh jahat atau iblis itu menguasai diri seseorang itu dengan sepenuhnya. Rohnya itu tidak, roh orang itu bukan disuruh keluar, nggak. Kalau roh orang itu keluar itu pasti orang itu udah mati gitu, tapi nggak, dia kan dia masih hidup. Rohnya itu hanya dipendam di dalam dirinya, jadi iblis itu menguasai penuh diri si orang tersebut. Makanya ada cara, tapi di bukan cara permanen ya. Ada orang kalau kesurupan, kalau orang kesurupan itu memang harus apa ya, eh kayak mana aku bilang ini, dia harus disadarkan kembali gitu. Dalam artian begini, orang kesurupan itu kan badannya mati rasa, tapi bukan sepenuhnya langsung, maksudnya bukan dalam untuk seterus-terusnya dia mati rasa, enggak. Contoh, orang kalau kesurupan itu kepalanya tuh dibenamin nih ke air, ke air, ke air. Ini kan nanti susah bernapas gini, otomatis kan dia akan terbangun, rohnya ini dari alam bawah sadarnya akan berontak. Kenapa? Karena setiap manusia itu kan punya refleks, ketika hidupnya dalam keadaan bahaya, tersentak itu rohnya akan makin kuat. Makanya perhatiin orang yang kalau tiba-tiba dalam keadaan bahaya, dia tiba-tiba bisa mengeluarkan kekuatan yang dia pikir dia nggak punya gitu loh. Contoh, bisa lari jauh lebih kencang atau bisa manjat jauh lebih tinggi gitu loh. Nah, jadi maksudnya begitu. Jadi kalau ada orang kesurupan kayak air gini kan, kayak ditaruh di ember gitu, celupin kepalanya begini, gini celupin gitu. Tiba-tiba dia udah ngerasa klop gitu, nanti tersadar. Tapi cara itu nggak permanen coy, nggak bisa permanen begitu mengusir setan. Orang yang mengusir setan dalam artian melepaskan orang dari kerasukan, dia sadar setiap itu nggak lama lagi dia kerasukan lagi. Kenapa? Gerbangnya nggak ditutup. Jadi makanya cara terbaik untuk melepaskan orang dari kerasukan adalah begini. Pertama, dia harus minta tolong sama Tuhan. Kita harus minta tolong sama Tuhan agar Tuhan bentengi tubuh, jiwa, dan rohnya. Itu baru dia juga buat pengakuan lah kepada Tuhan dan kepada siapa orang yang menolong dia, bagaimana kehidupannya, mungkin bagaimana kehidupan keluarganya, biar dibereskan lah dosa-dosanya itu kan begitu. Kenapa? Iblis ini ketika dia berhasil merasuki seorang, dia keluar, dia bakal masuk lagi tuh, percaya itu iblis. Itu kerjaan iblis tuh, kerjaan roh jahat. Dan ketika dia masuk satu, dia keluar, dia panggil teman-temannya lagi, jadi lebih banyak yang masuk. Itu orang kalau udah kerasukan sekali, kalau nggak ditutup, maksudnya nggak dibentengi dirinya dengan kuasa Tuhan,
berlanjut terus itu, bahkan lebih parah, makin parah. Oke? Jadi memang harus bisa dibedakan mana kesurupan, mana yang bukan kesurupan, mengenali bagaimana cara penanganannya, mengenali bagaimana bisa terjadinya, dan apa yang harus dilakukan. Tadi aku kasih tahu, itu kan kayak ini kan masuk ke ember tuh kepalanya gitu, jadi tiba-tiba sadar gitu. Iya sadar benar, tapi nggak permanen coy, percaya itu nggak permanen. Tapi ketika didoakan, dibawa ke Tuhan dalam artian gini, Tuhan yang tolong, pasti itu permanen. Karena 100% case atau kasus orang kesurupan yang pernah aku lihat dan aku ikut dengan tim-tim yang itu kan, yang dari gereja, semuanya permanen sembuhnya, tidak ada yang temporer. Oke, jadi memang harus bisa dibedakan ya. Oke guys, jadi mudah-mudahan sih apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita. Kenapa? Karena banyak orang sekarang yang salah kaprah juga sih tentang kesurupan. Ada orang stres dibilang kesurupan, enggak juga coy. Orang stres dibilang kesurupan, orang yang ayan kesurupan, orang yang pura-pura kesurupan dibilang kesurupan. Orang stres lagi, dia kan harus stres berat nih, tingkatnya macam dibilang kesurupan. Enggak, ada orang yang karena hanya dibisik-bisikin gitu kan sama iblis, terus-terusan dibisikin, akhirnya apa pikirannya penuh dengan sesuai dengan apa yang dibisikkan ke dia, dibilang kesurupan. Enggak, jadi makanya harus bisa dibedakan, klasifikasinya tuh harus jelas kan begitu. Oke, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi kalian yang setuju atau kalian yang suka dengan isi video ini, kalian tekan tombol like dan kalian share di sosmed kalian. Dan bagi kalian yang mau komen, komen aja. Kalau mau tanya, tanya apa, tanya aja. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Akhir kata dari saya, Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan melindungi kita semua. Tetap selalu bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tetap selalu berdoa, imani Tuhan dengan baik, bahkan dengan sebaik mungkin. Oke, yuk, bye-bye.